Terus kalau lagi kayak gitu wajib pakai kondom gitu? Harus wajib. Harus. Emang Tapi diwajibkan. Emang diwajibin? Iya diwajibkan, dari perusahaannya emang udah diwajibkan begitu. Tapi ada yang kan kayak trisam, Trisam, bukan. Jadi kan namanya pakai heels kayak gini kan, naiklah tuh namanya bekas minuman kan licin. licin, ya basah kan? Dianya kasar, maksa suruh naik ke atas. Pas naik, kan mejanya kan kaca tuh, langsung ini ngadu gini. Pecah sampai kaca, luka? Sampai ini nggak gerak. Keselio Akhirnya gitu? diurut, iya keselio di sini. Nggak sampai patah tapi ya? Alhamdulillah sih jangan sampai. Terus? Saya mikir Allah itu ada. Buat apa mau putus asa? Jadi sama aja saya nggak percaya sama Allah lah hitungannya. Karena selama saya jalani sama mantan saya itu, saya udah rasain numpang sana sini itu, diusir lah itu dari sampai saya dikatain numpang lah itu. Tapi saya nggak mau, cuman karena saya sakit hati. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. MK, cerita hidup yang membawa lebih baik lagi. Telah hadir bersama kita wanita yang cantik, mantan LC++. Kita akan kulik lebih detail lagi, lebih spesifik, biar kita bisa mengambil hikmah-hikmah untuk kehidupan kita. Langsung saja kita sapa wanita cantik kita pada malam hari ini. Mira, hai. Hai. Apa kabar Mira? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Oh. Tadi jalan ke sini gimana? Macet atau gimana? Enggak sih, lancar alhamdulillah. Lancar aja ya. Oke, kita ngobrol santai aja ya, Mira ya. Dari profil Mira, gimana ini? Saya pengen tahu nih basic. Kalau boleh tahu ya, kalau misalnya Mira anggap terlalu privasi, nggak apa-apa, cut aja, nggak bisa jawab gitu. Iya. Udah kayak kuis ya, nggak bisa jawab. Kalau dari awal ya, kan mama itu kan nikah, dia istri kedua. Oh, mama istri kedua. Cerai lah itu sama bapak di posisi Mira masih dalam perut. Oh, lagi hamil ibu ya cerainya. Dan udah itu jadi pengen nangis. Nggak pernah lihat muka bapak kayak gimana. Udah pernah berumah tangga, akhirnya kan udah gede kan diurus sama nenek. Berumah tangga lah itu nggak cocok rumah tangganya, akhirnya pisah, cerai, akhirnya merantau ke Jakarta. Oh, waktu berumah tangga masih di kampung ya? Emang kampungnya di mana? Sulawesi. Sulawesi. Iya. Oh, terus? Udah itu karena bingung di Jakarta mau ngapain. Sendiri itu? Iya. Terus? Ya udah, pas banget ada teman yang ngajakin kerja karaoke. Ya udah, mulailah kerja di situ karaoke. Oh, jadi awal LC itu di karaoke, tempat karaoke. Awal ke Jakarta langsung jadi LC gitu Iya. ya? Apa sempat nganggur dulu pontang-panting di Jakarta gitu, kebingungan? Enggak. Langsung? Oh, jadi kontek-kontekan dari Sulawesi, Jakarta? Enggak kontek-kontekan sih. Jadi karena ceritanya kan tinggalnya tuh di Manggarai. Pas banget ketemu teman. Bukan teman sih, maksudnya kenal di situlah. Nah, dia mau ke Bekasi. Kamu mau ikut aku nggak ke Bekasi? Ya udah, jalan-jalan. Ayo ikut dah tuh, usul dah tuh, naik taksi. Iya. Akhirnya ketemu. Kamu kalau numpang sama kakakmu dulu nggak bisa. Ngerepotin gitu Iya. ya? Oh, dia ngasih tahu gitu? Kamu mau ikut sama kakak nggak kerja? Iya. Kerja apaan kak? Iya. Udah kamu nggak usah ngomong, Iya. ikut aja. Cewek nih? Cewek. Oke, terus? Akhirnya dibawalah tuh, dikenalin lah sama orang yang dalam kerjaan itu, karaoke situ. Habis itu kerjalah tuh. Langsung diterima? Terima, karena kan posisi masih umurnya masih di bawah umur lah, Oh itu iya. masih belasan tahun. Jadi cepat diterima gitu ya? Akhirnya kerjalah tuh. Sempat seneng lah hitungannya gitu. Senang dapat kerjaan. Terus? Udah itu kan temen kakak ini yang udah dianggap kakak itu yang kita numpang di tempat dia. Akhirnya dia ngomong, kamu kan udah punya uang, tolong dong cari kosan tinggal sendiri. Oh, disuruh mandiri kamu? Akhirnya udah lah itu. Dia juga pekerja di situ, LC Iya, juga? dia yang ngajak. Oke. Tujuannya biar kamu mandiri ya? Oke, terus? Udah tuh
karena di sana udah jarang mulai sepi, akhirnya pindahlah ke Jakarta Selatan. LC juga. Oh, LC terus dapatnya. Iya. Jadi dari teman ke teman gitu banyak. Iya, karena kan habisnya kan ijazah nggak punya hitungannya kan, maksudnya di kampung, jadi mau kerja apa gitu. Iya, iya. Sedangkan di Jakarta harus bertahan hidup ya. Iya. Akhirnya dah kerja lagi lah LC itu di. Itu awal banget itu umur berapa sih? Berarti pas kamu merantau ya? Berkisar berapa tahun? 20, 22? Kalau nggak salah antara 17-18 lah. 17, masih seger-segernya ya? Lupa dah. Terus itu selama kamu mulai start jadi LC, kaget nggak sama kehidupan semacam itu? Kaget awalnya. Awalnya kaget? Oh, tapi itu sudah status sudah single parent ya? Iya, udah status. Udah punya anak? Belum. Oh, belum. Udah itu kan kerja nih kan. Jakarta. Tapi itu kalau cerita di Bekasi kan udah segitu doang. Pindahlah di Berapa lama tuh di Bekasi tuh? Ya, 2 tahun ada? 2 tahun lah. Ada 2 tahun. Ya lebih ke kisahnya ya, lebih pengalaman ya pas di selatan udah. Itu dengar kalau ladies club nih suka dan bisa nerima plus, bener nggak sih? Bener. Bisa. Iya. Terus biasanya pelanggan itu belak-belakan apa gimana? Apa ada tawar-menawar nego di depan sebelum dia? Jadi kalau tentang gituan bukan negonya ke kita, ke perusahaannya, maksudnya ke maminya, kayak gitu. Oh, ke maminya. Iya, Nih saya mau mau ini nih. Ya udah. Gitu. Oh gitu. Ntar maminya ngomong lah sama LC-nya. Mau atau enggak? Iya, mau apa enggak nih? Ngajakin nih. Kalau mau ya udah jalan kayak gitu. Terus kamu suka nerima? Selalu nerima apa? Suka enggak semua, enggak tergantung kalau lagi butuh duit aja gitu. Oh, jadi ngelakuin itu cuma sekedar butuh duit, bukan karena kamu bukan buat main-main, kebutuhan bukan. biologis, kamu seneng nyaman gitu, enggak ya? Cuma karena kita lagi butuh duit, baru kita terima. Kalau lagi nggak butuh duit ya nolak. Nolak ya? Kalau lagi ada duit nih, maksudnya kita punya pegangan gitu, nolak. Cukup nemenin dia nyanyi-nyanyi aja, minum gitu. Kalau kita lagi butuh baru terima kayak gitu. Terus kalau lagi kayak gitu wajib pakai kondom gitu? Harus wajib. Harus. Emang Tapi diwajibkan. Emang diwajibin? Iya, diwajibkan. Dari perusahaannya emang udah diwajibkan begitu. Tapi pas lagi di dalam ini kan tinggal cuma berdua. Ada pelanggan yang nyoba nggak mau, dia mau nggak pakai gitu. Tapi sayanya harus kekeh, mau. Harus kekeh, nolak? Mau, iya masih nolak gitu maksudnya. Tapi pernah kamu sampai nggak bisa nolak akhirnya tanpa pengaman? Ya gagal. Batal. Karena kamunya nggak mau. Akhirnya dia telepon maminya gitu, batal gitu. Ya, jadi duitnya harus dibalikin lagi gitu. Kayak gitu. Tapi paling diomelin sama maminya, kenapa ini gitu. Tapi kan emang kalau di tempat kerja emang diharuskan, jadi manajernya nggak marah. Nggak marah. Mungkin marahnya awalnya kan kamu nerima soalnya ya. Mau nerima job itu. Enggak, tapi kalau tentang pakai pengaman diwajibkan. Biarpun tamunya nggak mau, kita harus gimana caranya? Karena nghindarin penyakit ya. Terus juga kan takut. Iya. Bablas lagi. Ngisi tau ya, belendung kan. Terus tanya lagi anaknya siapa tuh? Gotong royong anaknya. Si A, si B, dari A sampai Z. Terus selama kamu kerja jadi LC sampai dengan saat ini pakai KB atau gimana buat antisipasi ya? Gimana? KB suntik atau suntik. Obat? Suntik. Oh, suntik. Iya. Biar ambil aman ya? Iya, lebih aman. Ya kalau lagi inget ya kadang gitu. Artinya kalau kayak gitu antisipasinya itu padahal kan tadi kan pelanggannya pakai pengaman nih. Itu antisipasi buat yang lain dong berarti. Oh gitu. Oh buat pacar. Buat pacar. Iya, buat pacar. Buat pacar. Oke, seru-seru. Takutnya aja gitu kan. Iya, kalau buat ya. pacar kita nggak pakai pengaman, maksudnya KB kan takutnya ntar kita bunting, ntar dia nanya, itu belum tentu anak gua ini. Iya, gitu. padahal itu mungkin alasan dia ya, dia nggak mau tanggung jawab. Mending cari aman aja dah. Cari aman ya. Tapi kadang lupa. Karena lupa. udah sibuk kerja, akhirnya udah jangkanya harus kembali lagi, suntik lagi, lupa akhirnya
Dan itu pernah terjadi sama Mira? Pernah. Lupa akhirnya jadi? Iya, akhirnya bablas dah. Pusing Enak deh. soalnya ya. Terus mantan pacar apa masih pacaran? Masih pacaran. Sampai sekarang? Enggak. Oh enggak. Terus dia kabur atau tanggung jawab? Kalau tanggung jawab, enggak. Kalau itu sih Setelah saya tahu kamu ngisi tuh? saya mundur. Lah kenapa? Karena belum tentu dia mau tanggung jawab. Karena kamu yakin, kenapa nggak dicoba dulu, Mira? Ya, Udah coba. Oh, Karena sudah dicoba. Sebelum kejadian, kelihatan dari gerak-geriknya udah beda. Berubah kan? Berubah. Jadi daripada ntar jadi ribet apa, udah mundur aja dah. Temennya, jalanin aja sendiri. Jadi kamu ngurus sendiri anak-anak? Iya. Berapa sih anak Mira? 2. 2. Sepasang cewek cowok? Iya. Umur berapa tuh? Yang 1 5 tahun, mau 5 tahun, yang 1 mau jalan 3 tahun. Kalau dihitung-hitung perjalanan Mira jadi LC berarti LC plus nerima job plus ini udah berapa lama? Udah berapa tahun? Hitung aja anak Ada 10 tahun? umur. Enggak. Nggak sampai. nyampe. Dari umur anak lahir pertama? Sebelum punya anak sih semestinya. Cuman anak aja umurnya 5 tahun. Ya kira-kira 7 tahun 7 kali ya? tahun, 8 tahun lah. 8 tahun? Tapi dalam 8 tahun itu nggak kerja terus. Jadi kayak itu kan, kerja sebulan nih kalau punya duit, nganggur. Maksudnya bukan nganggur, maksudnya nggak kerja gitu karena mikir kita punya duit kan. Terus? Di saat udah duit habis, baru kerja lagi. Di tempat yang sama balik lagi? Bebas. Kadang ke tempat yang lain. Oh, maminya nggak marah? Nolak karena udah nggak keluar? bermasalah. Oh gitu, yang penting keluar baik-baik, nggak ada masalah? Biarpun nggak baik-baik juga, kita nggak nongol juga nggak masalah. Oh selama Jadi ini? nggak diharuskan ini. Oh selama ini aku kirain terikat gitu LC itu. Oh enggak ya? Karena kan hitungannya kan dia nggak gaji kita. Kita berusaha sendiri. Iya. Oh gitu. Tapi itu bulanan dapatnya kalau LC itu? Bulanan. Jadi kayak hitungan sesen nih, jam. Itu jadi kalau kita nemenin tamu ya kita dapat duit. Kita nggak nemenin tamu kita nggak dapat duit. Nggak dapat tambahan tips gitu ya? Bukan tipsnya, per bulannya. Karena kan hitungan per bulan itu jam. Oh, bukan dapat gaji pokok. Bukan, Kerja nggak kerja ada gaji pokok nggak gitu? Nggak ada, dari tempat kerja itu nggak ada. Oh, ya mau dapat duit banyak ya kerja gitu ya? Kerja malah untung. Karena kan setengah-setengah sama LC-nya. Jadi kalau seandainya 70, setengah-setengah sama perusahaan. 50-50%? Iya. Oh gitu ya? Kayak gitu. Jadi kalau kita, jadi sesuka hati LC. Sesuka hatinya aja? Kalau lagi, anggaplah dia punya duit 30 juta nih dalam sebulan nih. Udah sesuka hati dia, kapan lagi dia mau masuk kerja. Oh gitu. Jadi nggak ngikat ya? Nggak ikat, Bebas. nggak dituin sih. Iya. Pengalaman selama ngelayanin yang plus-plusnya nih, ada pengalaman yang bikin kamu terkesan nggak sama pelanggan? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau sebaliknya pengalaman buruk ada nggak? Selama ngelayanin ini, Banyak. mungkin ada yang kasar. Banyak. Gimana tuh banyaknya? Ada yang kan kayak trisam, bukan Trisam, bukan yang- kayak seksi dance. Itu gimana sih? Sexy dance, maksudnya kamu kita disuruh disuruh joget? Sebelum hubungan? Enggak juga sih, kan enggak diharuskan begitu, enggak. Kan ada biasanya cuman ngajakin sexy dance, kayak sexy dance doang. Enggak Tapi langsung. private berdua itu sexy dance? Semua cewek yang ada dalam room itu. Oke. Jadi waktu itu saya disuruh naik ke atas meja. Itu kan posisi kan Banyak nih LC-nya nih? banyak semua. Oke, ganti-gantian? Enggak, barengan. Oke. Tergantung mejanya ya kan. Jadi kan namanya pakai heels kayak gini kan. Naiklah tuh, namanya bekas minuman kan licin. Licin, ya basah Dia kan? karena posisi dia juga mabok kan, tamunya udah mabok. Saya disuruh naik, masuk saya pelan-pelan, namanya kita pakai heels kan, pelan. Dianya kasar, maksa suruh naik ke atas. Pas naik, kan mejanya kan kaca tuh, langsung ini ngadu gini, Pecah sampai kacanya, luka? sampai ini nggak gerak. Keselio Akhirnya gitu? diurut, iya keselio di sini. Nggak sampai patah tapi ya? Alhamdulillah sih jangan sampai. Terus? Akhirnya udah langsung cancel tuh, dan tamunya kabur. Nggak Kabur mau tanggung dia? jawab. Security nggak ngamanin? Kan posisinya kan dia Rame jadi gitu ya? security kan, jadi posisinya saya keluar dia langsung cabut, jadi kan belum sempat pas kita mau paranin dia udah nggak ada Oh gitu ya? gitu. Kalau yang lebih buruk lagi dari itu? Itu yang paling buruk. Yang ini, yang pas lagi berdua dia minta yang berhubungan Berhubungan gitu. Ada nggak?
banyakan sih kasar gitu ya kan. Oh, suka main kasar gitu, main pukul gitu ya. Iya. Dengan Ada yang sampai rambut jambak-jambak. kita dijambak. Tapi gitu. jambak keras. Iya, sampai kayak sampai begini-gini. Dicekek-cekek, bener dicekek. Enggak sih. Tapi jambak pernah bener-bener dijambak. Jambak sampai gini, sampai saya bilang, "Opa, jangan kasar gitu." Jepang nih, opa. Korea. Oh, Korea. Oh iya, opa itu Korea ya. Banyakan kasarnya orang Korea. Selama jadi LC, orang tua tahu pekerjaan Mira. Awal belum. Oh. Awalnya belum. Awalnya kita Ngakunya bilangnya apa? ngakunya bilangnya pembantu. Terus? Tapi dia curiga. Kok setiap minggu kirimnya segini? Emang pembantu harganya berapa sih? Segini maksudnya gede gitu? Maksudnya enggak gede banget sih. Maksudnya seminggu 2 juta, seminggu kemudian 1 juta, seminggu kemudian Emang kayak gitu. Gede gitu ya, pembantu paling berapa sih harganya gitu. Ya? Terus? Akhirnya pas lagi bikin status lupa. Ada tato lah di sini. Status WA. Oke. Keluarga lihat lah. Itu apa? Kok pasang gituan? Iya. Ya pertama kakak, abang yang lihat. Tapi abang nggak cerita. Iya. Di keluarga nggak cerita, cukup dia yang tahu. Abang nanya langsung. Enggak ngomong apa, enggak. Cuma ngeliat doang. Cuma lihat doang. Enggak komentar. Akhirnya bablas lah keponakan. Ngeliat juga satu. Akhirnya disitulah rame. Ngelapor gitu ya? Enggak ngelapor sih, cuma langsung nelpon. Akhirnya denger kan. Udah tuh di situ. Terus lihatlah pakaian seksi. Di foto-foto pakaiannya seksi apa segala macem. Orang tua, keluarga. Cuman keponakan kayak gitu. Orang tua mah enggak, cuman paling saudara yang ngomong kayak gitu. Tapi dia nggak nanya apa-apa, nggak bilang kamu ini nih, enggak. Cuman ya gitu doang sih. Nggak ada pertentangan. Nggak ada yang dimarahin karena ada. Kamu harus berhenti, udah balik ke sini gitu. Iya kalau itu, tapi bukan permasalahan karena kerjaan. Lain lagi. Bukan, karena satu posisi kasihan anak, kedua kamu buat apa di situ kalau cuma susah doang? Mending pulang aja di rumah, di kampung aja kamu bisa enak. Gitu, bukan karena permasalahan kerjaan. Terus kenapa nggak pilih pulang kampung daripada pengennya sih pulang kampung, terjerambab di lingkungan yang begitu, keadaannya pengennya begitu, cuman nggak tahu ada aja halangannya. Kakak abang pesan tiket setahun yang lalu. Pesanin tiket. Oke, terus? Pas udah nggak perpanjang, pas kan waktu itu kan ditutup semuanya kan. COVID, pas udah normal, ya. Rapid test awal-awal. Iya, rapid test. Bisa pilih rapid test atau antigen awal-awal. Rapid test. Udah tuh. Nah, tinggal rapid test juga tuh. Udah ada hasil, tinggal ke bandara lah hitungannya. Terus. Akhirnya abang telepon temennya, kan ada temennya di Jakarta kan. Bantuin tuh adik saya, karena kan dia Arab maklumin dah namanya. Ya udah tuh. Saya bantuin anterin ke bandara. Anterin urusin lah hitungannya gitu. Nah, pas nginep di apartemen temennya, tau-taunya halangan. Dianya keluarganya sakit. Dibawalah ke rumah sakit. Gagal lah jadinya. Akhirnya angus lah tuh tiket. Kan tinggal kalau sekarang apalagi bisa ada Grab, Gojek gitu, yang online gitu. Kenapa enggak pakai? Kan apa? Atau sampai kan karena kan soalnya kan panik ya namanya. Harus ini harus itu kan, selama COVID kan harus ini, jadi agak bingung gitu. Maksudnya takutnya kalau sendiri takut nggak bisa ini nggak bisa itu lah hitungannya. Akhirnya minta bantuan lah hitungannya biar bisa lancar lah hitungannya. Tahu-taunya dianya keluarganya sakit. Akhirnya gagal. Sampai dimarah-marahin sama abang. Emang kamu kira cari uang itu gampang apa segala macam ini. Iya, enggak ke sayanya. Gini. Emang kamu tuh bikin orang kecewa ya, kurang ngajar kamu. Dia udah dikatain apa-apa, ngeluh susah di Jakarta, tapi giliran dibantu malah nggak tahu diri, sampai gitu ngomongnya lah apa segala macam. Ya udah kita diam aja, saya diam aja karena ya mau gimana lagi hitungannya. Terus kedua kalinya bulan 1 belum lama dah. Iya, mama juga gitu. Akhirnya keluarga adalah sebagian yang nggak percaya lagi. Karena nggak jadi terus ya, sudah diupayakan gitu. Iya, itu kenapa sih? Kenapa nggak mau? Nggak tahu kenapa, ada aja halangannya. Mungkin satu waktu perlu ada sesuatu yang berbeda di Mira kali. Ya mungkin, makanya datang ruqyah kali. ya saya pernah ada kan namanya
udah saya panggil babeh gitu kan, orang Betawi, tapi dia bisa ngelihat gitu. Beh, kok gagal melulu beh, setiap mau pulang kampung begini melulu beh. Kasihan keluarga juga beh nih, kalau begini terus kan kasihan juga dia biayain apa segala macem. Kalau gue di sini melulu, kasihan anak gua gitu ngomongnya. Gimana ya kata dia gitu, agak berat lah hitungannya kata dia. Bukan gitu. Faktor Mira itu pengen sukses baru pulang, bukan begitu? Pengennya awalnya begitu, cuman kan emang mau gimana lagi, udah jalannya beginilah hitungannya. Akhirnya kan babe udah tuh sama si jujur Mir, kalau mau tahu ada kan maksudnya mantan pacar lah, dia yang kagak ridoin Terus hitungannya gitu. kan kalau mantan pacar ridho nggak masalah. Enggak, Kan dia suami nyumpahin, suami. maksudnya kayak hitungan Oh, dia nyumpahin. nyumpahin. Iya, nyumpahin. Sumpah serapan. Jadi kan hitungannya dia demen sama anak saya yang paling kecil tuh. Dia sayang banget kan. Kagak ridho gua kalau ini anak lu bawa ke kampung gitu. Jadi setiap mau pulang kampung gagal melulu. Tapi nggak harus juga, itu dari omongan yang si Babe ini bisa betul bisa salah. Enggak, tapi emang benar. Enggak, maksudnya emang mantan pacar saya itu emang langsung ngomong. Sampai kapan juga lu nggak bakal bisa balik gitu. Nggak ridho gua lihat dia, lu ajak ke sono kata dia gitu. Cuma kira aja itu kan anak kandung Mira kan. Tapi dia nyumpahin orang udah kayak pendendam gimana sih? Nyumpahinnya nggak bagus aja gitu. Oke. Terus dari pergolakan keluarga nyuruh Mira pulang gitu, kasihan kan Mira di rantauan. Nggak terketuk gitu, pengen pulang, pengen berubah dari hati nurani, capek dan kehidupan yang begini. Ya pasti itu ada lah. Ada ya. Iya. Selama ngelayanin pelanggan gitu, hati nurani sebenarnya gimana sih? Udah gimana ya? Udah berat aja gitu, udah setengah-setengah Sebenarnya hati nurani nolak semestinya, cuman ya keadaan juga. Kayak gitu. Keadaan? Maksudnya buat Untuk ini ya, iya, kebutuhan buat hidup iya, sehari-hari ya, mau nggak kayak mau. gitu. Padahal kamu sendiri nolak sebenarnya. Hati mah udah nggak mau ke situ, tapi mau gimana lagi? Masa saya nggak makan, anak nggak makan lah hitungannya. Ngemis sama keluarga juga malu lah itu setiap hari mulu. Gitu. Selama ngejalanin waktu sampai sekarang sebenarnya masih atau enggak sih jadi LC? Udah enggak sih. Udah enggak. Niatnya sih pengennya begitu, udah enggak. Cuman ya kalau lagi keluarga nggak ngasih lah hitungannya gitu. Ya nggak mau. Maksa lah itu, paksa diri lah hitungannya. Iya. Mira punya harapan nggak sih untuk ke depan? Harapannya sih cuman apa ya, berumah tangga, dapat laki yang bertanggung jawab, biarpun bukan anaknya lah hitungannya, Iya. dan ngedidik lah hitungannya, biar lebih baik lagi. Iya. Harapannya sih begitu. Jadi punya sosok imam gitu ya? Iya, nggak neko-neko sih, nggak banyak. Oke. Terus ada pesan-pesan nggak Mira buat viewers kita ya? Terserah apapun itu. Apa ya? Apa? Boleh apa aja. Susah ya ngajari, kalau kita bisa kita ngomong gitu kan belum tentu. Beda orang beda prinsip lah hitungannya gitu. Paham. Tapi sedikit aja apa? Ada nggak pesan? Apa aja sih misalnya? Apa aja dah? Ya paling cuman ya kalau yang belum pernah terjun ke dunia malam, jangan sampai. Jangan sampai ya. Perlu digarisbawahi, gengs. Jangan sampai kalian coba-coba. Kalau kalian coba-coba nanti malah keterusan ya. Ya keterusan susah belum ya, tentu. lepasnya ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Cuman Ya itu kan hal yang bertentangan. karena dunia malam juga ada enaknya, ada juga, tapi lebih banyak kan susahnya lah hitungannya. Lebih banyak kan susahnya. Satu dipandang kita sama orang udah nggak ada yang bagus. Iya. Padahal itu tuntutan juga ya. Iya. Itu sih yang paling berat hitungannya. Emang sih kalau hitungan duitnya gampang, tapi buat apa gitu? Nggak nyoba, Mira nggak nyoba kerjaan yang lebih baik, lebih halal? Udah pernah sih nyoba. Apa itu? Ya kayak semacam kerja berumah tangga, maksudnya Asisten rumah tangga. Terus kerja di laundry, temennya nyoba. Tapi nggak lama. Nggak lama karena kan. menutupi kebutuhan. Iya. Terus juga kan bingung juga anak. Iya. Nggak ada yang megang lah hitungannya. Kalau sekali dua kali ada yang mau, tapi kalau setiap hari kan Iya.
Lah jadi selama kerja waktu LC LC kan beda lah itu. anak-anak di mana? Dititipin? Kita nitip, maksudnya bayar orang lah itu. Oh, bayar jasa orang ya, di Momong ya. Iya. Nah, kalau ada kesempatan buat jadi lebih baik dari sisi ekonomi, terutama untuk kualitas diri kita, kualitas iman kita, untuk hijrah gitu. Mau nggak sih, Mira, dari hati Pengen nurani banget. itu? Pengen. Kalau hati mah dari hati ya. Iya, Wah, pengen. pengen banget ya. Ya mungkin kita bisa sama-sama berdoa ya. Iya. Mira ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita, Amin, buat ya saya, Allah. buat Mira, buat semua. Perlu Mira ketahui bahwa kami di sini, saya dan para viewers itu tidak pernah memandang diri lebih baik dari Mira, dari teman-teman LC yang lainnya. Karena saya begini karena saya nggak diperlihatkan oleh Allah keburukan, kayak gitu. Kesannya baik aja gitu. Padahal nggak tahu di belakang-belakangnya Iya, kan. benar. Kita minta sama Allah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bisa Allah kabulkan. Iya. Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa liwalidina, Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jamil mu'minin wal mu'minat al muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ataupun yang telah wafat ya Allah. Orang tua kami yang telah wafat ya Rabb, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah. Tempatkanlah kedua orang tua kami ya Allah yang telah wafat, orang-orang tua kami yang telah wafat ya Allah, di surga tertinggi bersama Rasulullah SAW. Ya Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, perbaikanlah kehidupan kami ya Allah. Perbaikilah perekonomian kami ya Allah, perbaikilah hati kami ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah, tambahkan iman kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kami mohon petunjuk kepadamu ya Rabb. Kami yang hina ya Allah, kami pendosa ya Rabb. Ya Allah, lautan dosa ya Allah, hari demi hari maksiat yang kami jalani ya Allah. Ya Rabbana, kami rindu ya Allah, rindu sujud kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Kau yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami sadari ya Allah, diri kami berlimangan dengan dosa ya Allah, tapi kami tidak putus asa ya Allah. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatmu, kasih sayangmu lebih luas meliputi dari segala sesuatu ya Allah, termasuk dosa-dosa kami. Ya Allah, tuntunlah kami ya Allah, tuntunlah hati kami ya Allah. Kuatkan hati kami untuk kembali kepadamu ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan Engkau ridho, dalam keadaan Engkau cinta kepada kami ya Allah, dalam keadaan Rasulullah ridho dan cinta juga kepada kami ya Allah. Ya Rabbana, selesaikanlah permasalahan kedua orang tua kami ya Allah, permasalahan orang-orang yang mencintai kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana, berikanlah kebahagiaan buat kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Mira. Kita kenapa? Enggak. Sedih aja. Kenapa Mira? Ungkapin aja. Ya Allah. Sedih aja. Emang sih kalau setiap habis sholat berdoa nggak lepas nangis gitu. Kenapa? Yang ngerasa Pengen berubah banyak, ya? iya banyak dosa lah itu. Mungkin ada kesalahan Mira apa gimana, tapi berusaha lah lebih baik buat buat bahagiain anak hitungannya. Gimana caranya, seperti apapun itu, seberat apapun itu, tetap berusaha gimana caranya. Penting. Mudah-mudahan Iya. apa yang jadi harapan doa dari Mira, Iya, ya sangat. Allah kasih Amin. kabul, biar dijabah oleh Allah. Tinggal Amin, nunggu ya waktunya Allah. aja. Iya.
Yang penting Mira, saya ngingetin diri saya sendiri, buat semuanya juga buat Mira. Jangan pernah kita putus asa. Iya, nggak pernah putus asa. Selagi Karena kita, saya sadar, saya mikir Allah itu ada. Buat apa mau putus asa? Jadi sama aja saya nggak percaya sama Allah lah hitungannya. Allah pasti bakalan ngasihin petunjuk yang baik, tapi mungkin belum sekarang. Cuman kadang pemikiran kalau lagi ya namanya lagi begini kan nggak kerja, terus punya pasangan lah hitungannya, cuman ya sadar diri lah hitungannya, namanya anak malam lah hitungannya, jadi nggak begitu dihargain. Saya sih nggak butuh dihargain, cuman kita kan namanya sama-sama manusia gitu kan, nggak ada manusia yang sempurna. Jadi seburuk-buruknya orang hargainlah sedikit, karena saya mikir saya juga bisa ngargain orang, masa di situ nggak bisa ngargain saya, hitungannya kayak gitu. Jadi kadang berpikir kalau emang biasa cuma mikirnya kalau emang Allah ngasih jodoh alhamdulillah, tapi kalau kadang saya mikir gini, ini jodoh saya apa bukan? Kalau emang dia jodoh saya, tunjukin ya Allah. Tapi kalau emang bukan jodoh saya, jauhin dari saya ya Allah. Kalau emang saya yang tidak bagus, apa dia yang tidak bagus? Tapi selagi saya mau berusaha baik, dan dia juga tergantung dia mau baik apa enggak, itu sih hati dia, tergantung dianya. Tapi kalau emang dia baik buat saya, tunjukin ya Allah. Tapi kalau emang dia nggak baik buat saya, jauhin ya Allah. Karena selama saya jalani sama mantan saya itu, saya udah rasain numpang sana sini itu, diusir lah itu dari sampai saya dikatain numpang lah itu. Tapi saya nggak mau, cuman karena saya sakit hati udah. Saya bilang di situ nggak sadar sebelum pas lu kenal gua lah hitungannya, lu numpang di kosan gua, gue capek-capek kerja demi anak gua. Gue nggak minta terima kasih, tapi lu nggak usah mandang gua mentang-mentang gua bajingan apa segala macam, udah jelek lah hitungannya. Tapi Allah aja masih bisa ngasih jalan yang baik. Di situ yang dibilang manusia ya, lu hidup juga sama siapa hitungannya, lu punya harta siapa yang ngasih lah hitungannya. Sampai saya rasain bertiga mana ya kehujanan, sampai pernah nelpon sama Yana pengen numpang hitungannya. Gue mau kemana lagi ini, kasihan anak-anak gue mau tidur di mana hitungannya. Sampai ya saya titipin anak saya sekarang, sampai saya teriak ke dia, sampai saya pernah tidur di pos hansip. Mana bukti gitu maksudnya, lu mau nikahin gua, anak gua kan butuh ke sekolah hitungannya, dan gua juga butuh data hitungannya. Iya, makanya saya berusaha nunjukin kebaikan saya, sampai saya udah menjauhin semua dunia yang dulu saya pernah jalanin lah hitungannya. Belajar udah mendidik anak, belajar hidup mandiri, tapi saya suka dibohongin lah apa segala macem. Saya udah belajar berusaha jujur apa, tapi emang Allah udah nunjukin ini laki nggak cocok buat mungkin ya. Hati saya ya, dari hati kecil saya udah ada pemikirannya ke situ. Mungkin Allah nunjukin ini udah kayaknya nggak bagus buat gua ini di situ. Tapi saya bingung sama keluarga dia. Mana saya udah berusaha belajar nggak mau jinah lagi lah hitungannya. Kita kan hitungannya nggak nikah, masa kita kumpul kebo lah hitungannya gitu. Saya juga nggak mau rasain begini, karena saya mikir saya mau kurangi dosa, bukan nambahin dosa terus. Buat apa? Saya sholat melulu, tapi masih jina. Saya hindarin dunia malam, kalau masih jalanin beginian buat apa? Saya cuma sholat, ya Allah, ya Allah. Saya cuma bisa serahin ke Allah, biarpun dia nyumpahin saya nggak apa-apa dah. Tapi saya percaya, saya minta sama Allah, saya minta sama Allah.
Allah yang lebih tahu segala apapun, biarpun manusia nyumpahin segala apapun, tetap Allah yang lebih maha tahu. Saya bilang gitu kan, doa saya begitu. Viewers kita doain anak yang jadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Karena itulah satu-satu harapan kita kan. Iya itu sih. Jadi orang tua ya itu yang diharapkan buat anak. Alhamdulillah teman-teman, kita doain Mira mudah-mudahan Allah kasih jalan yang terbaik, dan pasti Allah memberi jalan yang terbaik. Tinggal tunggu waktunya aja. Dan kita doakan juga mudah-mudahan Mira ditemukan dengan sosok lelaki yang bisa membimbing Mira dan anak-anaknya, dan Jadi yang imam. pastinya harus juga bertanggung jawab, bertanggung jawab dunia dan bertanggung jawab di akhirat. Amin Amin ya ya Allah. rabbal alamin. Saya Mr. MK, mohon maaf pasti banyak banget kesalahan ucapan atau mungkin perilaku. Misal kami ngerokok di sini, kalian jangan mencontoh ya. Ini contoh, kami sadari contoh yang tidak baik. Jadi ambil aja hikmah, hal-hal yang positif yang membuatkan kualitas diri kita lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya Mr. MK, dan juga kita apresiasi, terima kasih sedalam-dalamnya untuk Mira sudah mau datang sini curhat, berbagi kisahnya biar bisa diambil hikmah buat orang banyak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa diambil positif oleh viewers kita dan menjadi diri viewers semua orang banyak jadi lebih baik lagi karena kita. Dan ya itu insya Allah. Allah mudah-mudahan menjadi harapan kita, salah satu penyebab turun rahmat dan keridhaan Allah SWT kepada kita, walaupun kita penuh dengan dosa, gelimang dosa. Itu saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.